Ilmu Alam dan Ilmu Sosial SMAS Handayani Suguminasa. Dan yang keempat, apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa jurusan Matematika Ilmu Alam dan Ilmu Sosial SMA Handayani Suguminasa? Kemudian tujuan penelitian diambil dari rumusan masalahnya. Yang pertama adalah motivasi belajar ekonomi siswa jurusan Matematika Ilmu Alam dan Ilmu Sosial SMAS Handayani Suguminasa. Yang kedua adalah hasil belajar ekonomi siswa jurusan Matematika Ilmu Alam dan Ilmu Sosial SMAS Handayani Suguminasa. Yang ketiga, perbedaan motivasi belajar ekonomi siswa jurusan Matematika Ilmu Alam dan Ilmu Sosial SMAS Handayani Suguminasa. Dan yang keempat, perbedaan hasil belajar ekonomi siswa jurusan Matematika Ilmu Alam dan Ilmu Sosial SMAS Handayani Suguminasa. Kemudian manfaat penelitian bagi siswa, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, melatih siswa untuk mengatur cara belajarnya sendiri. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian untuk meningkatkan motivasi belajar dalam upaya peningkatan hasil belajar ekonomi siswa. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pola pembinaan peningkatan profesionalisme guru. Kemudian kajian teorinya ada dua. Yang pertama adalah motivasi belajar, yang kedua adalah hasil belajar. Motivasi belajar adalah dorongan, arah, dan perbuatan yang akan dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian hasil belajar, hasil yang diperoleh seseorang dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat berbentuk kognitif, afektif, dan psikomotorik yang penilaiannya melalui tes. Kerangka pikirnya, SMAS Handayani Suguminasa, motivasi dan hasil belajar antara kelas 10 MIA SMAS dan 10 IIS SMAS Handayani Suguminasa. Hipotesisnya, ada perbedaan motivasi belajar ekonomi siswa jurusan Matematika Ilmu Alam dan siswa jurusan Ilmu Sosial SMAS Handayani Suguminasa. Yang kedua, ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa jurusan Matematika Ilmu Alam dan Ilmu Sosial SMAS Handayani Suguminasa. Metode penelitiannya, yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAS Handayani Suguminasa Kabupaten Goa, yaitu siswanya adalah kelas 10 jurusan MIA dan 10 jurusan IIS pada bulan Mei 2020. Jenis dan desain penelitiannya, penelitian di sini yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 2 kelas. Populasi dan sampelnya adalah siswa kelas 10 jurusan MIA dan jurusan IIS yang berjumlah masing-masing 35 orang. Jadi jumlah keseluruhan adalah 70 orang. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama adalah melakukan pretest untuk menguji kesetaraan antara kedua kelas. Yang kedua, melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik antara kelas 10 MIA dan 10 IIS SMA Handayani. Dan pemberian angket motivasi. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan penelitian dengan memberikan pelajaran kepada kedua kelas, yaitu kelas MIA dan kelas IIS, dengan materi program peminatan ekonomi dengan perlakuan yang sama. Yang keempat, memberikan post-test serta angket motivasi melalui hasil belajar setelah perlakuan dan mengetahui peningkatan motivasi. Kemudian terakhir, teknik analisis datanya dengan menggunakan uji T, di mana menggunakan perbandingan 2 sampel, yaitu motivasi dan hasil belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Arianti. Saya lanjut kepada Bapak Sulfajri Surgawi. Silakan dipresentasikan Pak menggunakan PowerPoint. Kami persilahkan. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Mengutul. Lupa. Oke, silakan. Sudah bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, yang terhormat Bapak Ibu dosen, pembimbing maupun penguji.
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang akan saya lakukan dengan judul pengembangan bahan ajar mata kuliah kewirausahaan pada program studi pendidikan ekonomi STKIP Pembangunan Indonesia. Nah, yang pertama latar belakang. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, yang pertama yaitu dalam aspek wirausaha, itu bagaimana pentingnya ilmu berwirausaha bagi mahasiswa. Kenapa? Karena saat ini kita lebih menekankan bagaimana ketika mahasiswa selesai dari kampus, itu punya bekal ilmu untuk bisa menciptakan peluang usaha sendiri. Kemudian yang kedua itu sejalan dengan visi misi kampus, di mana kampus STKIP Pembangunan Indonesia yaitu menyiapkan sarjana yang unggul dalam bidang penelitian dan berwirausaha yang berbasis sains dan teknologi. Kemudian selanjutnya untuk pembelajaran masih bersifat konvensional, sehingga dosen masih merasakan sulit untuk menentukan jenis kegiatan untuk menggali kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran wirausaha. Kemudian keterbatasannya bahan ajar serta materi dengan melihat jumlah tatap muka per minggu. Ini berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan kepada dosen pengampu mata kuliah. Kemudian untuk selanjutnya rumusan tujuan penelitian, Pak. Di bagian tujuan penelitian kembali. Kembali dulu Pak Tabe. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu mendefinisikan kelayakan penggunaan bahan ajar mata kuliah kewirausahaan yang telah dikembangkan. Kemudian manfaat penelitian terdiri atas dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Untuk manfaat secara teoritis, yaitu menjadi bahan referensi bagi penulis untuk pengembangan ilmu bidang ekonomi. Kemudian dapat mengembangkan bahan ajar mata kuliah kewirausahaan pada program studi pendidikan ekonomi. Kemudian dapat memberikan sumbangsi yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pengetahuan dan terutama sebagai sumber belajar yang Kemudian manfaat secara praktis yaitu terdiri atas tiga, yaitu manfaat secara bagi mahasiswa, bagi dosen, dan bagi jurusan. Kemudian untuk manfaat bagi mahasiswa itu mempermudah dalam memahami materi yang disampaikan karena materinya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian bagi dosen dapat menjadi sumber belajar yang efektif dan efisien, serta sebagai pedoman dalam menyampaikan materi pada mata kuliah kewirausahaan. Kemudian manfaat untuk bagi jurusan yaitu menambah referensi mata kuliah kewirausahaan pada program studi pendidikan ekonomi STKIP Pembangunan Indonesia. Kemudian untuk kajian teori dan tinjauan pustaka pada bab 2. Dan di sini tentang pengertian pengembangan. Pengertian pengembangan. Menurut Sugiono, pengembangan
adalah memperdalam dan memperluas tidak perlu pengetahuan itu dia. yang telah ada. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Lanjut saja mungkin bab 3. Langsung bab 3, Pak. Apa ya, kerangka pikir? Oh iya, iya. Untuk kerangka konseptual di sini yaitu yang pertama yaitu analisis kebutuhan bahan ajar mata kuliah kewirausahaan. Nah, pada tahap ini kita melakukan analisis tentang seberapa tingkat kebutuhannya memang ini bahan ajar. Kemudian ini kendala-kendalanya apa sehingga harus dibuat ini namanya dikembangkan ini bahan ajar. Nah, pada tahap ini tuh kita melakukan observasi baik melalui mahasiswa maupun langsung kepada dosen pengampu mata kuliah. Kemudian yang kedua itu rancangan bahan ajar mata kuliah kewirausahaan. Pada tahap ini itu dilakukan tinjauan silabus. Nah, karena untuk menyusun bahan ajar itu tidak terlepas dari silabus maupun RPS. Nah, setelah tinjauan silabus dilakukan penyesuaian materi dengan RPS. Materi yang akan dimuat dalam buku ajar harus disesuaikan dengan materi yang pokok bahasan yang ada pada RPS. Nah, selanjutnya ketika ada penyesuaian antara materi dengan RPS itu disusunlah buku ajar yang akan dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, setelah penyusunan buku ajar selesai, dilakukan validasi produk oleh ahli. Nah, validasi produk di sini oleh ahli itu terdiri atas dua, yaitu ahli materi dan ahli desain atau media, di mana para ahli akan melakukan koreksi terkait bahan ajar yang telah dibuat sebagai tahap pengembangan sampai pada tahap di mana bahan ajar ini layak untuk dilakukan. Setelah dikoreksi, maka dilakukanlah revisi produk, yaitu perbaikan dari berbagai koreksi baik melalui ahli media maupun melalui ahli materi. Setelah revisi produk dan dinyatakan bahwasanya bahan ajar ini layak untuk digunakan, maka dilakukanlah produksi bahan ajar mata kuliah kewirausahaan. Kemudian untuk metode penelitian, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Jadi lokasi penelitian itu di kampus STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, dan penelitiannya akan berlangsung kurang lebih 3 bulan, mulai dari Mei hingga Agustus. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development, di mana menurut Sugiono bahwa mengemukakan arti penelitian dan pengembangan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Kemudian untuk subjek penelitian, yaitu terdiri dari ahli materi dan ahli media atau desain, di mana jenis data yang dilakukan dan dari penelitian dan pengembangan ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif mendeskripsikan tentang kelayakan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Data tersebut diperoleh dari ahli materi dan ahli media atau desain. Kemudian untuk desain pengembangannya, di sini saya menggunakan desain pengembangan dengan model EDD, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Di mana di sini analyze atau tahap analisis, kemudian desain tahap perancangan, development itu masuk pada tahap pengembangan, implementasi tahap implementasi, dan evaluation masuk pada tahap evaluasi. Kemudian di sini ada namanya uji coba terbatas, di mana terdiri dari dua, yaitu desain uji coba. Nah, di desain uji coba ini ada pravalidasi. Pada pravalidasi ini itu dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai penelitian ini dan produk bahan ajar yang akan dikembangkan. Kemudian di validasi pakar itu menggunakan ahli pakar melakukan validasi terkait buku ajar yang telah dibuat, di mana di sini adalah ahli materi dan ahli desain atau media. Kemudian subjek uji cobanya sendiri yaitu ini meliputi ahli materi dan ahli desain atau media di program studi pendidikan ekonomi STKIP Pembangunan Indonesia. Kemudian teknik pengumpulan datanya terdiri atas dua, yaitu teknik observasi, di mana teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan secara wawancara, pengamatan dan pencatatan secara sistematis,
objektif terhadap dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan pada program studi pendidikan ekonomi, sehingga mendapatkan gambaran terhadap produk bahan ajar yang akan dikembangkan. Kemudian menggunakan kuesioner, yaitu kuesioner kelayakan bahan ajar kewirausahaan. Ini diberikan kepada ahli materi dan ahli desain atau media yang akan diisi, sehingga nanti akan didapatkan hasil bahwasanya bahan ajar ini layak untuk digunakan. Kemudian untuk teknik analisis data di sini ada dua, yaitu rumus data per item yang akan dihitung. Jadi ada dua perhitungannya, dihitung berdasarkan rumus data per item dengan rumus untuk mengelola data secara keseluruhan. Nah, di sini sehingga hasilnya nanti akan ada presentase, di mana presentase itu menjadi acuan bahwasanya bahan ajar ini telah layak untuk digunakan sebagai sumber belajar. Nah, di sini di presentasenya itu menggunakan kriteria kualifikasi penilaian berdasarkan Aripunto, di mana ketika presentasenya di atas 76% itu maka bahan ajar dapat dikatakan layak atau tidak perlu direvisi. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Nur Aini untuk mempresentasikan proposalnya. Terima kasih. Silakan Bu. Ini Pak Rakib kuncinya. Oh iya. Diperbesar Bu Nur Aini. Iya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu dosen yang saya hormati yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Saya akan langsung memaparkan materi proposal yang insya Allah akan saya lakukan penelitian dengan judul pengaruh pengelolaan informasi dalam proses pengambilan keputusan kepala sekolah terhadap efektivitas pembelajaran pada Madrasah Aliyah Swasta Darud Dakwah Wal Irsyad atau MAS DDI Gusung. Bab 1, pendahuluan, di mana isinya adalah latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kotter dan kawan-kawan, fungsi pendidikan yaitu sebagai institusi sosial yang menjamin kelangsungan hidup pada suatu bangsa. Dan menurut Suwarno, fungsi sosialisasi yang dilaksanakan oleh sekolah sebagai proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Berikutnya fenomena yang ada, kita lihat hasil observasi adalah kerja guru belum optimal, terbatasnya sarana dan prasarana seperti media pembelajaran yang masih kurang, guru yang selalu datang terlambat, kurangnya penyesuaian dan efektivitas dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, di sini ada dampak tersendiri. Yang pertama adalah kinerja guru menurun, yang kedua siswa menjadi malas dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. 3, siswa tidak memperhatikan pelajaran dari guru. Dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran kurang efektif. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan informasi dalam pengambilan keputusan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian informasi, evaluasi informasi kepala sekolah, dan keefektifan pembelajaran Madrasah Aliyah Darud Dakwah Wal Irsyad Gusung. Bagaimanakah efektivitas pada Madrasah Aliyah Darud Dakwah Wal Irsyad DDI Gusung, dan apakah pengelolaan informasi dalam pengambilan keputusan kepala sekolah
yang melaksanakan perencanaan informasi, pengorganisasian informasi, dan evaluasi informasi berpengaruh pada Madrasah Aliyah Darud Da'wah wal Irsyad. Sementara tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan informasi dalam pengambilan keputusan yang meliputi perencanaan. Tunggu dulu Pak, nggak lihat. Perencanaan informasi. Terus yang kedua, tujuannya untuk mengetahui efektivitas pembelajaran pada Madrasah Aliyah Darud Da'wah wal Irsyad di Mas DDI Kusum. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah pengelolaan informasi dalam pengambilan keputusan kepala sekolah yang meliputi perencanaan informasi, pengorganisasian informasi, dan evaluasi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran pada Madrasah Aliyah Darud Da'wah wal Irsyad Mas DDI Kusum. Kajian pustaka dan kerangka pikir. Kajian pustaka, informasi dalam pembelajaran. Karena 2016, informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam suatu pengawasan pendidikan informasi yang diperoleh bisa sebagai bahan pengambilan keputusan. Hal ini merupakan berinformasi bisa dari manusia dan sesuatu yang daya pemberi informasi seperti teknologi. Peranan kepala sekolah dalam kegiatan pembelajaran. 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua sekolah dan pemerintah tentang mutu sekolah. 4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu yang diharapkan. Fungsi-fungsi manajemen pembelajaran. Manajemen dalam perencanaan pendidikan. Langsung saja Bu, di kerangka pikir mungkin. Kerangka pikir, oh iya, bisa. Ini penelitian terdahulu. Kerangka pikir, Madrasah Aliyah Darud Da'wah, fungsi pengelolaan informasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan informasi, penetapan kebijakan, prosedur, persiapan kegiatan pembelajaran, koordinasi, menyusun materi, pengorganisasian informasi, penempatan sesuai tugas, mengkoordinasikan tanggung jawab, sarana dan prasarana, evaluasi informasi, mengidentifikasi tujuan, koordinasi, melakukan evaluasi, melakukan penilaian, efektivitas pembelajaran, kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, keefektifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Madrasah Aliyah Darud Da'wah wal Irsyad, Maret sampai Mei 2020, jenis penelitian, jenis dan desain penelitian, menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, definisi operasional variabel, fungsi perencanaan, merupakan suatu proses pengambilan keputusan melalui pembentukan suatu sistem komunikasi dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan. Populasi dan sampel, seluruh guru pada Madrasah Darud Da'wah wal Irsyad, metode pengumpulan data, pengukuran skala Likert, metode analisis data, analisis regresi berganda. Ini adalah desain penelitian, definisi operasional variabel, suatu sistem, proses pengambilan keputusan, pembentukan suatu sistem komunikasi dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian pengorganisasian informasi adalah struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab tentang informasi. Ada 3 indikator pengorganisasian, yaitu struktur organisasi, pembagian tugas, pembatasan tanggung jawab, evaluasi informasi, penilaian yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran, serta hubungan antar pelaksana kepemimpinan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Efektivitas pembelajaran, tingkat hasil yang telah dicapai dari suatu metode pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Objek, Mas DDI Gusum Makassar, populasi seluruh guru dan staf Mas DDI Gusum, sampel seluruh guru Mas DDI Gusum, teknik analisis data, uji normalitas, uji linearitas, uji multikoliniaritas, uji hipotesis.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta seminar yang telah mempresentasikan materi proposalnya untuk sesi pertama ini. Kami persilakan kepada Ibu Haja Kembong Daeng untuk menanggapi proposal yang telah dipresentasikan oleh Saudara Sulfajri Surgawi. Silakan, Bu. Bagaimana karena katanya begini, sebaiknya penguji supaya kan ini. Oh iya, bisa Bu. Oke, untuk sesi pertama saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya untuk menanggapi Saudari Arianti SPD proposalnya. Dipersilakan, Pak. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pembimbing, sekaligus sebagai tim penguji yang saya hormati, yang saya banggakan peserta seminar pada hari ini. Pertama-tama kita manjatkan puji syukur karena sudah sampai pada tahap seminar proposal untuk melaksanakan penelitian tesis atas nama Nur Aini, kemudian Bu Arianti, dan Sulfajri. Yang pertama yang saya ingin tanggapi dulu, Ibu Arianti, Ya. dengar ya? Ya, baik. Ya. Yang pertama, perlu diperjelas dulu lintas minat untuk jurusan ilmu-ilmu sosial. Karena kalau saya tidak salah, di kajian teorinya sudah ada lintas minat untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam. Mia ya? Iya, Pak. Itu maksudnya ya? Iya, Nah, Pak. kalau matematika dan ilmu pengetahuan alam, lintas minatnya itu ekonomi, sosiologi, dan geografi. Iya. Nah, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu belum saya temukan mata pelajaran